Akila nggak kuasa membendung tangis harunya saat Jevan, manajer Sikple, tiba-tiba mengucapkan terima kasih secara khusus kepadanya. Suasana semakin pecah ketika anggota Sikple lainnya, begitupun dengan Slay Queen dan Pop Diva, kompakan secara serempak melakukan hal yang sama. Mereka sadar tanpa Akila sebagai salah satu pendiri dan sosok yang telah memberikan nama Sikple, grup band ini tak akan pernah ada. Ya, meskipun akhirnya Akila sendiri yang memilih mundur, Jevan tetap merasa jasa-jasa Akila tetap harus dirayakan, terutama kini saat Sikple siap melangkah lebih jauh di bawah naungan PH milik Ken dan Zara. Di sudutnya tatapan Mohan tampak begitu dalam memandang Akila. Dia terpancar ya rasa kagum sekaligus rasa syukur yang tak terlukiskan. Ya, bagi mereka dan siapapun yang mengenal sejarah band ini, peran Akila tak akan pernah bisa terhapus. Seperti biasa, Akila paling tahulah sudah saatnya mencairkan suasana yang kian melankolis. Maka Akila mengusap air matanya dan tiba-tiba Akila mengubah nada suaranya menjadi terdengar agak ketus. Akila mengingatkan bahwa mulai saat ini Sikple akan menjadi saingan bagi Buzzerbeat, band yang rencananya akan direkrut oleh PH milik Fata dan Akila. Tapi kalian juga saingan band gue ya. Tawa bahagia seketika senyap mendengar ucapan Akila. Mereka sih tahu ucapan itu bukan sekedar gurauan, ya meskipun juga bukan ajakan perang. Namun ketegangan itu hanya lewat sekejap aja. Dengan jiwa muda yang positif, baik Mohan, Jevan, serta Noel, Gema, Adit justru tertawa lepas. Bagi mereka, persaingan sehat hanyalah pemacu semangat. Toh sejak awal Sikple didirikan bukan untuk menjatuhkan orang lain, melainkan untuk menyalurkan hobi, mencari penghasilan, dan meraih masa depan cerah bersama-sama. Akila pun tahu sudah waktunya berpamitan. Langkahnya membawa kembali ke meja tempat Fata, sang partner, dan para anggota Buzzerbeat yang masih menunggunya. Diskusi mereka masih berkutat pada tahap pengujian. Sebuah transisi besar sedang dipertaruhkan. Band yang selama ini hanya dikenal lewat permainan instrumen akan segera bertransformasi total dengan kehadiran seorang vokalis. Hana pun sudah mengajukan diri, dan kini sisanya adalah soal penyelarasan rasa. Kesepakatannya mutlak. Jika Fata dan Akila merasa frekuensinya sudah pas, barulah mereka tanda tangan kontrak yang akan disegera disematkan. Sementara di lapak belakang, tawa pecah anak-anak Sikple masih merayakan tambahan kesepakatan dengan PH milik Ken dan Zara. Mohan dan lebih dari siapapun merasa sangat berhutang budi pada Raisa. Ide Raisa agar Jevan meminta uang muka di awal benar-benar menjadi penyelamat. Gak bisa dipungkiri, insting calon pengacara dalam diri Raisa bangkit demi menyelamatkan kondisi finansial Mohan. Meskipun sampai detik ini Raisa masih menutup pintu untuk kembali menjalin cinta dengan Mohan, Raisa tetap gak sanggup melihat Mohan nekat turun bertanding di ring tinju hanya demi melunasi tunggakan kos selama 3 bulan itu. Rasa kagum dan rasa cinta Mohan pada Raisa kian membumbung tinggi. Bagi Mohan, Raisa adalah definisi pengorbanan yang tak menuntut balas. Mohan sadar luka masa lalu yang ia torehkan memang terlampau dalam, namun tekadnya sudah bulat untuk menebus segalanya. Di mata Mohan sekarang, tak akan ada gadis manapun yang mampu menggeser posisi Raisa. Mohan akan terus berjuang mengetuk pintu maaf itu sampai Raisa bersedia kembali masuk ke posisi sebagai kekasihnya. Lama Mohan dan Raisa tahu nih sudah waktunya berpamitan dari yang lain. Mereka harus segera menuju kantor PH Ken dan Zara. Jevan selaku manajer Sikple pun tentu harus ikut serta untuk membedah ulang butir-butir kontrak sebelum penandatanganan dilakukan. Disinilah kecerdasan Raisa bersinar. Raisa berhasil membungkus kebutuhan pribadi Mohan menjadi kesepakatan profesional yang elegan. Raisa paham betul betapa tinggi harga diri Mohan. Dengan alasan uang muka agar anggota band lebih semangat berkarya, Raisa berhasil menjamin biaya hidup mereka tanpa harus melukai martabat siapapun, terutama Mohan. Langkah Mohan, Raisa, dan Jevan terhenti sejenak saat melewati meja diskusi tempat Fata, Akila, dan anggota Buzzerbeat berkumpul. Setelah sapaan singkat dan penjelasan mengenai tujuan mereka yang menuju kantor production house milik Ken dan Zara, suasana di meja itu seketika berubah.
Nama Zara, bak pemantik yang mengubah ekspresi Fata dalam sekejap. Meskipun berusaha memoles suaranya agar terdengar santai, Fata tak mampu menyembunyikan kilat protektif di matanya. Mo, titip pesan ya buat Zara, kalau urusannya udah selesai, minta dia telepon gue. Pesan Fata sesantai mungkin pada Mohan. Mohan pun tersenyum penuh arti. Mohan sangat paham ada gejolak cemburu yang sedang diredam Fata, mengingat Zara sedang menghabiskan waktu bersama Ken. Bagi Mohan, restunya sudah bulat untuk Fata, sosok yang begitu berjasa bagi mereka. Senyuman tulus itu ia berikan sebagai kode bisu. Tenang Fat, gue bakal jagain City Bell buat lo. Dan bener aja, gurat tegang di wajah Fata sedikit mengendur. Namun di sudut lain, sepasang mata milik Hana menghujam tajam ke arah Mohan. Bukan sekedar menjalankan perintah dari Blade nih, Hana memang telah lama jatuh cinta dalam pesona dingin seorang Mohan. Hana sudah terobsesi untuk menaklukkan Mohan. Harapannya lewat kedekatan mereka sebagai sesama vokalis, Mohan akan meliriknya. Hana nggak mungkin menyadari ya bahwa Akila, calon bos barunya, adalah pendukung setia hubungan Mohan dan Raisa. Sebagai sahabat, Akila sudah memasang pagar pengawas. Dan begitu menyadari tatapan penuh muslihat dari Hana pada Mohan, Akila dengan cekatan memotong atensi gadis itu dengan rentetan diskusi pekerjaan. Raisa yang melihat kegesitan Akila menjaga wilayah itu hanya bisa melempar senyuman penuh terima kasih. Sebelum akhirnya mereka bertiga melangkah keluar meninggalkan kafe. Beralih ke gedung kantor PH milik Ken dan Zara. Saat itu Ken menatap berkas di mejanya dengan tatapan cukup tertarik. Jarang ada talenta baru yang berani bersikap tegas soal permintaan down payment seperti si Pli tadi. Sebagai bos muda yang terbiasa dengan kerasnya dunia bisnis, Ken justru jatuh hati pada sikap profesional itu. Ken punya prinsip sederhana, jika ingin hasil yang maksimal, pastikan perut karyawannya kenyang. Itulah alasan kenapa Ken gak pernah pelit soal anggaran kesejahteraan para karyawannya. Tambahkan poinnya Zara, ucap Ken santai namun sangat tegas. Zara pun tersenyum lega. Zara merasa sangat bersyukur karena tahu Mohan sang sepupu sedang berada di titik sulit. Dan kebijakan dari Ken adalah penyelamat. Ken memang punya sisi tengil yang sering bikin geleng-geleng kepala, tapi hatinya emas. Ken tahu cara memanusiakan manusia tanpa terlihat merendahkannya. Nama Mohan, Raisa, dan Jevan tiba di lobi kantor. Kehadiran mereka disambut hangat. Ketiganya tampak terpukau melihat interior kantor yang modern dan cukup luas. Ada binar bahagia di mata mereka saat menyadari bahwa sebentar lagi mereka adalah bagian dari tempat ini. Apalagi saat Ken mengajak mereka melihat ruang rekaman yang masih dalam tahap persiapan. Puncaknya adalah saat Jevan membaca ulang draft kontrak tersebut. Matanya membulat melihat angka yang tertera, jumlah yang jauh lebih besar dari ekspektasi mereka. Tanpa ragu, Jevan membubuhkan tanda tangan. Jabat tangannya dengan Ken sore itu bukan sekedar formalitas bisnis, melainkan awal dari mimpi besar si Pli yang baru saja dimulai.